Oke, baiklah Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali dalam channel Paulus Pinontoan Tirayo di program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, dan like sebanyak-banyaknya. Dan jangan dilewati video ini atau tonton terus video ini sampai akhir agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah dan renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin bermanfaat, makin berkembang bagi Bapak Ibu Saudara dan berkat dukungan Bapak Ibu Saudara. Jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau Bapak Ibu bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara. Dan tema renungan atau tema khotbah saya saat ini adalah strategi yang dibenci oleh Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam kitab Raja-Raja atau Satu Raja-Raja pasal 22, Satu Raja-Raja pasal 22 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Satu Raja-Raja pasal 22 ayat 3 sampai 11, firman Tuhan berkata, "Berkatalah Raja Israel kepada pegawai-pegawainya, tahukah kamu bahwa Ramot Gilead sebenarnya milik kita? Tetapi kita tinggal diam saja dan tidak merebutnya dari tangan raja negeri Aram." Lalu katanya kepada Yosafat, "Maukah engkau pergi bersama-sama aku untuk memerangi Ramot Gilead?" Jawab Yosafat kepada Raja Israel, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu." Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu Raja Israel mengumpulkan para nabi, kira-kira 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah aku boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaranya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab Raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaranya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Orang itu ialah Mikah bin Yimlah." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian Raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mikah bin Yimlah dengan segera." Sementara Raja Israel dan Yosafat Raja Yehuda duduk masing-masing di atas tahtanya dengan pakaian kebesaran di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria. Sedang semua nabi itu berbuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa tema renungan saya adalah strategi yang dibenci Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kenapa saya memberikan judul atau tema seperti ini? Karena memang kenyataannya bahwa ada strategi-strategi atau cara-cara, metode-metode atau trik-trik yang dibenci oleh Tuhan. Ya, ketika orang yang tadinya mempercayai Tuhan, lalu kemudian dia sudah tidak andalkan Tuhan, dan kemudian dia makin jauh dengan Tuhan, maka dia sudah mulai menggunakan strategi-strateginya dia. Karena dia berpikir bahwa dia punya kuda, bahwa dia punya power, punya semua alat perang dan lain sebagainya. Seperti yang terjadi kepada Raja Ahab. Ya, di sini ada beberapa alasan mengapa strategi ini dibenci Tuhan. Alasan pertama, karena strategi tersebut tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, bukan berarti tidak boleh memiliki strategi.
ya. Tapi boleh memiliki strategi jika itu berasal dari Tuhan. Seperti strategi yang dimiliki oleh Yosafat dan bukan yang dimiliki Ahab, ya. Strategi yang dimiliki Yosafat, dia bertanya kepada Tuhan, lalu kemudian dia memperlengkapi, ya, dia memperlengkapi pasukannya dengan kekuatan, dengan strategi-strategi yang luar biasa. Nah, tentu strategi tersebut atau strategi yang tidak dikenan Tuhan adalah strategi yang dibenci oleh Tuhan. Nah, banyak orang percaya sedang menggunakan strategi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga ketika mereka terprosok, ketika mereka jatuh, ya, puji Tuhan kalau mereka bertobat. Tetapi bagaimana jika mereka tidak bertobat? Nah, ini yang harus kita lihat di dalam cerita ini, di dalam narasi, dalam firman Tuhan yang kita baca tadi, bahwa ada seorang raja, ya, di mana ini raja, istilahnya mereka berdua ini baku besan, ya. Mereka berdua ini adalah memiliki hubungan keluarga yang dekat, yaitu Raja Yosafat dan Raja Ahab, di mana mereka ini nggak mungkin mereka saling membenci, ya. Tetapi ada suatu hal yang dibenci oleh, ada beberapa hal maksudnya yang dibenci oleh Tuhan, ya, ada pada Raja Ahab, di mana dia menggunakan, karena dia berkata bahwa dia begitu ingin, ya, menggebu-gebu atau ingin sekali bersemangat merebut tanah yang mereka percaya, mereka tahu bahwa itu milik mereka. Nah, dengan berkata bahwa Yosafat pun berkata kepada Raja Israel bahwa mereka memiliki rakyat, mereka memiliki kuda dan lain sebagainya, mereka memiliki alat perang. Tetapi tentu, ya, kalau Yosafat ketika ada seorang nabi yang kemudian dia ingin pertanyakan, maka dia ingin mencari nabi yang benar, nabi yang berasal dari Tuhan, ya. Berbeda dengan Ahab, ya, karena dia memiliki nabi-nabi yang dimana nabi-nabi ini sekalipun Ahab ingin celaka, tapi mereka berkata bahwa dia akan mengalami damai sejahtera dan lain sebagainya. Berbeda dengan yang dikatakan oleh Nabi Mika bin Yimla, ya, ketika dia berkata bahwa Ahab, ya, kalau dia maju maka dia akan mengalami celaka atau malapetaka, ya. Maka raja tersebut atau Raja Ahab menganggap dia memberitahukan yang sesuatu nggak mengenakan, atau nabi itu dia benci hanya karena nabi tersebut mengatakan sesuatu yang menurut dia nggak benar, ya. Ya, karena dia pikir nabi-nabi yang dimilikinya itu yang benar semua. Nah, ini yang harus kita perhatikan, bahwa strategi yang digunakan oleh Raja Ahab, ya, dia, kalau kita lihat di cerita selanjutnya, dia berusaha menggunakan strategi dengan dia, atau metode dengan dia menyamar dan lain sebagainya, tetapi kemudian, ya, itu tidak berhasil. Nah, ini yang harus kita ingat, bahwa jangan kita, ya, menggunakan strategi yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ataupun mungkin dibenci oleh Tuhan. Ya, kita kadang-kala kita begitu antusias, begitu bersemangat untuk memiliki strategi-strategi, sekalipun strategi yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Padahal Tuhan sangat membenci strategi tersebut. Lalu kemudian alasan kedua mengapa strategi ini dibenci Tuhan, karena strategi tersebut bukan untuk masa depan yang baik, tapi kehancuran. Kita lihat, ya, jadi pembelajaran bagi kita kepada Raja Ahab, di mana dia pikir dia akan memiliki masa depan yang baik, hanya karena dia ingin menghindar dari Tuhan. Tetapi justru membuat dia hancur, yang membuat dia mengalami kehancuran. Bahkan ketika dia pikir dia selamat, padahal dia sudah terkena panah. Kalau kita lihat cerita dari Alkitab kita yang kita baca, kalau Bapak Ibu Saudara punya kesempatan bisa membaca firman Tuhan sampai di ayat-ayat selanjutnya, Bapak Ibu akan menemukan di sana, ya, dia pikir dia tidak terkena panah dan dia ingin bersembunyi. Tetapi kan Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan itu maha tahu, maha melihat, dan dia bisa melihat sampai kepada kedalaman hati, ya, Bapak Ibu Saudara. Karena strategi tersebut bukan untuk masa depan yang baik, tapi kehancuran. Makanya Tuhan benci dengan strategi tersebut, ya. Ahab berusaha ingin menguasai semuanya, ya, tetapi dia tidak mengandalkan Tuhan. Berbeda dengan Raja Hizkia, dengan raja-raja yang lain, ya, Raja Daud, mereka begitu mengandalkan Tuhan.
Ya, sekalipun mereka hidup menderita, tetapi pada kenyataannya di kemudian hari mereka memiliki kehidupan di dalam Tuhan. Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa mengapa strategi ini dibenci Tuhan? Karena strategi tersebut tidak mengandung kebenaran. Itu yang ketiga. Alasan yang ketiga, karena strategi tersebut tidak mengandung kebenaran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memiliki strategi, tentu semua orang punya strategi untuk menang. Kita memiliki strategi untuk kita mencapai kesuksesan dan sebagainya, ya. Tetapi kita harus pahami bahwa kita nih punya sesuatu yang, atau punya kepekaan lah seperti itu. Ya, kita tahu nih mana strategi yang benar. Nah, kenapa Tuhan luaskan? Tuhan luaskan seseorang untuk mengalami kemenangan. Ya, sekalipun dia tidak menggunakan strategi yang mengandung kebenaran. Nah, pada akhirnya kemudian, ya kan memang ada raja-raja seperti itu, di mana mereka menjadi raja dan duduk dan bertata di kerajaan tersebut. Ya, lalu kemudian diluaskan oleh Tuhan, mereka memimpin. Tetapi, Bapak Ibu Saudara, itu akan tidak tahan lama, ya. Bahkan kalaupun tahan lama, itu akan berdampak pada orang-orang pilihan Tuhan. Nah, dalam hal ini, karena strategi tersebut tidak mengandung kebenaran, sama seperti nabi-nabi Ahab itu, ya, strategi yang dia gunakan, dia menggunakan strategi yang tidak mengandung kebenaran. Dia ambil nabi-nabi palsu, lalu kemudian semuanya bernubuatkan sesuatu yang nggak benar. Ya, nah, demikian dalam kehidupan kita, kita harus miliki kebenaran, ya, dari Tuhan. Strategi yang luar biasa, strategi yang dari Tuhan untuk menopang kita, untuk menjalani hari-hari hidup kita, bagaimana kita harus melangkahkan kaki kita kemanapun kita pergi dan berada. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.